Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Risma N. Rahmawati. Senang banget kali ini aku mau membahas tentang PKM, program kreativitas mahasiswa. Karena sudah banyak yang tanya, Kak, PKM itu apa? Gimana tuh nulis PKM? Aku tuh pengen nulis PKM, tapi aku nggak ada ide, Kak. Ada juga yang tanya, tips menulis PKM itu gimana? Triksnya gimana biar aku lolos seleksi kampus sampai nanti ke PIMNAS? Nanti kita bahas bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Tapi sebelum aku lebih lanjut lagi membahas tentang PKM, teman-teman like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat konten YouTube. Kalau ada yang tanya, PKM itu apa ya? Dalam bahasa Jawa, orang Jawa misalnya, PKM itu apa toh? PKM itu apa? PKM itu kan kepanjangan dari program kreativitas mahasiswa. Jadi ini adalah bentukan dari dikti yang memang memberikan wadah kepada mahasiswa, memfasilitasi teman-teman mahasiswa semuanya untuk menuangkan ide, gagasan yang kreatif, inovatif di PKM ini. Kemudian di PKM ini nanti teman-teman harus membuat apa sih? Membuat proposal. Proposal ini nanti diajukan ke yang pertama ke seleksi internal kampus dulu. Tapi sebelum ke internal kampus, teman-teman ini harus ke pembimbing PKM. Teman-teman bikin proposal dulu nih. Habis itu teman-teman cari dosen pembimbingnya dari prodi teman-teman. Kemudian setelah dapat ya bimbingan, nanti kalau di jadwal seleksi kampus sudah buka ya teman-teman ajukan, unggah PKM yang sudah teman-teman buat ini. Kalau sudah lolos, nanti tahap selanjutnya lagi. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu PKM. Tadi sudah aku bahas sedikit program kreativitas, wadah dari dikti. Kalau lolos didanai uang dong, bukan daun ya, bukan daun, tapi uang. Kalau teman-teman lolos, nanti pasti ada dana untuk melaksanakan program kerjamu, program PKM-mu, proposal yang kamu ajukan dari dikti. Kemudian PKM itu sebetulnya ada banyak bidangnya. Ada PKM 5 bidang dan PKM non 5 bidang. Kita ngobrol satu-satu dulu. Pertama, PKM 5 bidang itu ada PKM pengabdian masyarakat, kewirausahaan, riset, penerapan iptek, dan juga karsa cipta. Ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Diingat-ingat dulu, dipahami dulu. Ini PKM 5 bidang. Ada juga PKM non 5 bidang, artikel ilmiah dan juga gagasan tertulis, AI dan juga GT. Plus ada satu PKM yang ini juga lahirnya baru, cenderung baru, lebih baru lah dibandingkan dengan PKM sebelumnya, itu PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau biasa disebut dengan PKM GFK. Kak, kira-kira PKM 5 bidang, non 5 bidang ini ada bedanya enggak? Ya tentu ada, pasti ada. Yang namanya setiap PKM ada jenisnya. PKM kewirausahaan sama pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat sama kewirausahaan, ada bedanya enggak? Ya tentu ada bedanya. Pasti tetap ada bedanya dong. Dari sistematikanya, apa yang pengen dibahas, berapa dananya minimal dan maksimal, itu pasti beda. Akan tapi yang harus teman-teman itu ingat bahwa PKM 5 bidang dan non 5 bidang ini, kalau PKM yang 5 bidang itu bisa didanai kemudian bisa sampai ke PIMNAS. Tapi kalau PKM yang non 5 bidang, PKM AI, PKM GT, ini teman-teman kalau nanti lolos, teman-teman itu mendapatkan intensif sebanyak 3 juta rupiah sesuai dengan yang kemarin. Kemudian kalau PKM GFK ini, kalau dulu teman-teman hanya mengunggah ke YouTube konsepnya, tapi kalau sekarang selain mengunggah ke YouTube, dari tadi salah ngomong terus ya, maaf ya, agak belepotan nih hari ini. Kalau teman-teman PKM AI dan GT ini nanti dapat intensif 3 juta rupiah. Nah, kalau PKM GFK ini dulu hanya diminta nih buat unggah aja ke YouTube. Konsepnya seperti apa, pemikiranmu seperti apa. Tapi kalau sekarang sama, membuat proposal juga. Nah, yang membedakan PKM 5 bidang dan non 5 bidang itu dari anggaran. Anggarannya beda. Kalau PKM yang 5 bidang ini, ketika teman-teman lolos, nanti mendapatkan intensif sebanyak maksimal 10 juta rupiah. Ya tergantung teman-teman itu nanti membuat proposal, pengajuannya berapa, kemudian nanti disetujui atau enggak. Kalau disetujui ya itu akan digelontorkan dana, dikti, tapi juga bertahap, enggak langsung. Misalnya kamu ajuin 9,5 juta, kemudian langsung segitu enggak. Tapi nanti kan ada monitoring, evaluasi, apakah PKM yang kamu buat ini memang betul-betul layak untuk dilanjutkan atau enggak.
Kalau PKM AI dan GT, ini cukup ketika kamu lolos, PKM-mu bagus, proposalmu bagus, kamu nanti mendapatkan intensif 3 juta, yaitu hitung-hitunglah buat tukaran transport, tukaran ide, kemudian uang lo lah istilahnya. Kemudian apalagi? Itu yang poin pertama. Sebetulnya apa toh PKM? Yaitu di wadah untuk mahasiswa menuangkan ide, gagasan. Yang kedua, aku mau membahas tentang gimana caranya biar PKM dari teman-teman ini lolos seleksi. Minimal ke seleksi universitas dulu. Kalau universitas lolos, syukur-syukur lolos sampai dikti, sampai ke PIMNAS. Apa sih yang harus teman-teman persiapkan, tips dan triknya dalam menulis PKM? Yang pertama, setiap PKM itu punya sistematika yang berbeda-beda. Dikti itu selalu mengeluarkan pedoman penulisan PKM. Tahun 2020, 2021, nanti mungkin 2022 juga keluar berbeda. Kamu harus menyimak teman-teman. Ini apa ya yang membedakan format dari PKM sebelumnya, kemudian dengan yang tahun ini. Jadi sistematikanya memang beda. Ada perbedaan, ada juga pasti kesamaannya lebih banyak. Mereka juga nggak mau membuat beban mahasiswa gitu ya. Udah pusing, tugas kuliah banyak, tugas dosen banyak. Kok ya ini PKM, sistematikanya berubah banyak? Ya nggak mungkin. Pasti ada perubahan dan ini teman-teman wajib mencermati. Dari sistematikanya, kamu pilih mau PKM mana dulu nih? Mau riset, pengabdian masyarakat, atau mau kewirausahaan, mau usaha? Silakan saja, nanti dari 200 halaman sebanyak itu pedoman yang diberikan dikti, nggak perlu semuanya teman-teman baca. Ya kalau sanggup sih ya silahkan aja baca nih berapa ratus halaman. Tapi kalau enggak, aku biasa nyaranin silakan dibaca sesuai dengan PKM yang kamu minati. Teman-teman minat kemana? Ke kewirausahaan. Ya udah baca pedoman kewirausahaan. Mereka maunya gimana? Sistematikanya gimana? Pendahuluannya mau gimana? Itu dicermati. Tips yang pertama itu akan lolos didanai. Teman-teman kan pasti pengen aku ngajuin proposal, didanai, dapat uang, dan ini nanti bisa berlanjut sampai lulus kuliah. Karena banyak juga orang-orang yang mulanya dipancing, usahanya dipancing nih dari PKM kewirausahaan. Setelah lulus dilanjutkan dan akhirnya mempunyai omset yang cukup besar, ratusan juta. Oh beneran loh, sudah banyak informasi. Anak ITB, anak IPB, awalnya dari PKM didanai karena mahasiswa kan nggak menutup kemungkinan ya mahasiswa itu cepet dana, banyak ide. Idenya banyak, dananya kurang. Tapi banyak juga yang mahasiswa yang anak sultan kaya raya, uangnya tumpeh-tumpeh ya ada. Nah kalau teman-teman masuk kategori yang mana? Kalau aku yang kategori yang pertama, jadi idenya banyak, uangnya nggak ada ya oke. Nah ini makanya ini PKM itu menjadi salah satu solusi. Teman-teman ITB, IPB itu banyak yang awalnya dari PKM, kemudian setelah lulus ini program dilanjutkan sesuai dengan bidang mereka. Mau iptek ataupun teknologi gitu ya, atau kewirausahaan dilanjutkan. Dan alhamdulillahnya bisa sampai mempunyai omset ratusan juta. Ini menjadi satu pemicu, pancingan buat kita. Aduh, ayo nih, kita harus lolos PKM. Gimana caranya didanai? Kita lanjutkan programnya. Tips yang pertama tadi, sistematikanya ikuti sesuai dengan pedoman. Yang kedua, teman-teman silahkan membuat judul yang menarik. Kenapa? Karena ketika judulmu menarik, tim juri ini akan melanjutkan membaca ke pendahuluanmu, ke isimu, pembahasanmu, daftar utama kamu, lampiranmu. Kalau dari judulmu aja nggak menarik, orang tuh kadang-kadang nggak mau baca. Karena sejauh pengetahuan saya, tim juri ini, satu universitas ini, tim jurinya kan ada beberapa orang. Dan mereka itu membaca ribuan naskah proposal yang masuk. Mereka nggak mungkin baca secara lambat. Cara bacanya gimana Kak? Cara bacanya secara cepat. Baca skimming, scanning, secara cepat. Dan ketika mereka judulnya bagus, dapat banget nih judulnya, bagus banget nih. Lanjut, baca yang selanjutnya. Tapi kalau dari judul nggak bagus, udah lempar. Judulnya nggak bagus udah lempar, istilahnya maksudnya skip, buang ya, buang lah ya, bukan dilempar ya, udah dibuang, disisihkan. Tapi kalau dari judul menarik, dilanjut baca, dan ini juga kamu harus membuat latar belakang pendahuluan yang menarik. Judul dan latar belakang itu adalah nyawamu, nyawa dalam PKM-mu, bukan hanya dari PKM, tapi juga nyawa dari penelitianmu. Judul bagus, latar belakangnya bagus, oke lanjut ya. 1, 2, sudah. Sistematika, judul latar belakang. Yang ketiga, teman-teman itu bisa menambahkan sajian gambar. Kalau aku dulu mengambil PKM kewirausahaan waktu aku kuliah tentang kaos khas Solo.
Nah, di situ aku bikin desainnya seperti apa, logonya apa, filosofinya apa, kayak gitu. Jadi ketika proposalmu ada gambarnya, orang tuh juga bakal menarik gitu ya. Misalnya membuat tas dari limbah tempe. Lah, kayak gimana tasnya itu? Contohnya seperti apa? Gambarnya seperti apa? Kemudian logo produknya seperti apa? Karena ketika kita menjual sesuatu, ini khususnya untuk PKM kewirausahaan ya, ketika menjual sesuatu, ya teman-teman harus punya logo. Ini untuk PKM kewirausahaan. Kalau aku mengambil PKM pengabdian masyarakat gimana Kak? Ya udah, mengabdi di mana, harus ada fotonya, mapnya di mana, titik lokasinya di mana, kemudian sasaran atau objek masyarakat yang kamu kaji itu siapa. Misalnya anak-anak, ya udah difoto. Tampilkan ke PKM, itu akan membuat lebih menarik. Risetnya tentang apa? Misalnya teman-teman ingin meneliti tentang kandungan buah naga dan juga jahe sebagai obat COVID. Ya tampilkan buah naganya seperti apa, kemudian misalnya jahenya seperti apa. Nah, itu akan menjadi lebih menarik. Itu tips yang ketiga. Yang keempat, ini tips yang terakhir. Jadi teman-teman itu silakan membuat anggaran dana, terutama untuk PKM 5 bidang yang realistis. Dari Dikti kan sudah kasih anggaran nih ya, 10 juta maksimal. Ya kamu jangan membuat lebih dari 10 juta. Atau jangan membuat 1-2 juta. Kalau aku mahasiswaku biasanya, aku saran nih, teman-teman bikin minimal anggaran 5 juta. Kemudian ini tipsnya, jangan membuat anggaran yang tidak masuk di akal. Misalnya aku membuat ke PKM kewirausahaan. Aku pengen membuat dompet dari limbah tempe. Aku beli tempenya atau limbahnya misalnya, harganya 10.000. Jangan sampai di proposalmu itu teman-teman nyantumkan 50.000, 100.000, itu kan nggak realistis. Nah, itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat juri tidak suka. Tampilkan harga sesuai dengan kenyataannya. Teman-teman butuh panci, kamera misalnya. Aku nggak ngerti Kak harga berapa. Gampang, teman-teman kan bisa cek di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau platform yang lain. Untuk cek harga aja buat di proposal. Nah, itu tadi 4 tips dari aku. Satu apa tadi? Ayo, sistematikanya harus bagus. Yang kedua, judul itu adalah nyawa. Judul dan membuat adalah nyawa. Judul dan pendahuluan adalah nyawa. Yang ketiga, tampilkan gambar yang menarik. Yang keempat, buat anggaran dana yang realistis, yang sesuai. Kemudian selanjutnya kita mau bahas tentang gimana sih Kak biar aku tuh bisa nulis PKM, karena aku tuh pengen banget nulis PKM, pengen lolos, tapi aku nggak ada ide. Ini persoalan yang banyak sekali. Mahasiswa itu banyak sekali gitu, nggak bisa nulis karena nggak tahu idenya dari mana. Kalau aku sarankan teman-teman itu menulis PKM sesuai dengan bidangmu. Dari prodi hukum ya silahkan dari yang berhubungan dengan hukum, misalnya riset kan bisa. Misalnya teman-teman dari prodi apalagi pendidikan agama Islam, ya udah larinya misalnya ke pengajaran, ke karsa cipta. Sesuaikan dengan bidangmu apa yang kamu minati. Idenya itu teman-teman bisa mengambil dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Bisa dari film juga bisa, dari teks sastra juga bisa. Kalau dari sains ya silakan menyesuaikan. Kalau dari hukum humaniora ya silakan menyesuaikan. Yang paling penting masalah itu hadir dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada masalah apa? Kamu teman-teman bisa mengamati. Misalnya nih, sekarang ini kan baru masa pandemi. Orang-orang pada takut corona. Ada yang kena corona. Ini fakta, fenomena. Kemudian mereka itu nggak mau mengkonsumsi obat-obat yang berasal dari kimia. Kemudian teman-teman menawarkan obat-obat dari herbal. Yang dari awalnya fenomena, fakta sosial yang terjadi di masyarakat tentang orang-orang yang takut corona, kemudian udah ada kena corona misalnya, tapi nggak mau minum konsumsi obat kimia, nah kamu tawarkan obat dari herbal, ya silakan riset dulu, atau mau larinya ke PKM ya silakan coba dulu. Nah nanti tips dari aku ya, ini teman-teman nanti PKM itu kan kalau yang AI dan GT cuma 3 orang. Saranku 2 orang boleh deh satu prodi, yang satu ini sebaiknya dari beda prodi, beda angkatan. Kalau PKM yang 5 bidang juga kayak gitu. Kan 5 nih, 3-5 orang. Misalnya 5 orang maksimalnya. 4 boleh sama prodi. Yang satu ini usahakan beda prodi. Atau 2 beda prodi, beda angkatan. Kemudian yang beda angkatan ini
dari orang-orang yang memang berkompeten atau memiliki keahlian dari bidang PKM yang kamu usulkan. Jadi kita bisa diskusi. Karena ternyata salah satu penilaian PKM itu kekompakan, komunikasi. Bisa nggak nih anak nih komunikasi sama prodi lain? Nah itu ketika teman-teman mencantumkan prodi lain, tim juri akan berasumsi bahwa oh iya ternyata nih anak bisa nih kerjasama dengan lain prodi. Itu akan menjadi satu nilai plus, nilai tambah. Serius, karena aku sudah diskusi. Beda banget ya, aku sudah diskusi sama tim juri dari universitasku, memang seperti itu. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah jadi proposalnya, sudah konsul dengan dosen pembimbing, perhatikan tanda tangannya, kemudian unggahnya apa saja, itu harus diperhatikan, dicermati. Jangan sampai teman-teman ada yang luput gitu ya, maksudnya ada yang keliru, eman-eman banget. Sudah habis tenaga, waktu, biaya, jangan sampai teman-teman ada yang luput dari pantauan. Aku udah jelasin banyak banget tentang apa itu PKM, jenis-jenis PKM, trik lolos PKM dan ide, menggali ide PKM ya dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang sesuai dengan prodimu itu apa. Teman-teman bisa menggali ide. Sampai keringetan aku ya menjelaskan, terlalu bersemangat. Kalau ada yang mau tanya, silakan teman-teman di kolom komentar, tanya apa aja atau lari juga ke Instagram juga boleh, DM di Instagram aku @risma.nrahmawati. Terima kasih yang sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Teman-teman mau request apa nih yang mau dibahas buat konten selanjutnya? Boleh. Kak, aku mau ini deh PKM digali lagi tentang penggalian ide. Atau Kak, jenis-jenis PKM lebih digali lagi dong Kak. Oke, baik. Boleh banget, nanti kita ke konten-konten yang lain ya. Ada waktu, aku buat konten, kemudian kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Teman-teman, terima kasih banget yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa simak konten-konten aku selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.